Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, di mana Rasulullah di dalam sabdanya menyampaikan, kullu ummati, setiap dari umatku, yadkhulunal jannah, mereka itu akan memasuki surga. Illa man aba, kecuali dari umatku itu yang tidak akan masuk surga adalah mereka yang enggan memasukinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang mereka itu enggan masuk surga? Para sahabat pasti heran. Kita pun mungkin ketika mendengar hadis ini juga heran. Kok ada ya umat Muhammad itu yang enggan masuk surga? Padahal jelas surga itu penuh dengan kenikmatan. Padahal surga itu penuh dengan kesenangan, keindahan. Namun kenapa juga ada yang memang di antara umat Muhammad itu yang enggan juga memasukinya? Kalau ada orang enggan, tidak mau untuk memasuki neraka, logis. Karena memang neraka itu mengerikan, neraka itu identik dengan azab. Neraka itu adalah siksaan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun kalau ada orang yang enggan masuk surga, ya itu perlu ada pertanyaan. Sehingga keheranan para sahabat muncul di sini. Sehingga muncullah pertanyaan dari para sahabat tersebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih mereka yang enggan memasuki surga Allah? Kemudian Rasulullah menjawabnya, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Sesungguhnya wahai sahabatku, siapa saja mereka itu yang mentaatiku, sungguh dia akan memasuki surga. Namun yang enggan memasuki surga adalah mereka-mereka yang bermaksiat kepadaku. Wa man asani faqad aba. Dan orang-orang yang bermaksiat kepadaku, mereka adalah orang-orang yang aba, yang enggan masuk surga. Jadi di sini kita perlu pahami, ketika Rasulullah menyampaikan man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku. Mentaati apa? Bukan hanya mentaati tata cara salatnya yang seperti Rasul. Hari ini semua kita mengatakan mengikuti sunnah Rasulullah. Kita umat Muhammad yang mengikuti sunnah Rasul. Ketika kita cek, sunnahnya adalah ya cuma tata cara sholatnya yang sunnah. Namun lainnya udah gak sunnah. Jangan pede dulu, jangan percaya diri dulu. Jangan sok-sokan dulu mengatakan umat Muhammad pengikut sunnah kalau cuma mengamalkan parsial-parsial dari sunnah. Karena yang dituntut dari sunnah itu sendiri adalah hendaknya kita umat Muhammad mengikutinya secara totalitas, tidak hanya parsial dari sunnah ataupun dari amal yang diamalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini apa bahasanya, man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku. Taat apa? Taat terhadap apapun yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, perlu kita ketahui Rasulullah tidak hanya membawa tata cara sholat. Rasulullah tidak menyampaikan risalah tentang sholat saja. Risalah Rasulullah itu, sunnah Rasulullah mencakup segala aspek kehidupannya. Bagaimana tata cara berkeluarganya, bagaimana berpakaiannya, bagaimana akhlaknya, bahasa umumnya, bagaimana akidahnya, bagaimana pemahamannya, ya, bagaimana syariahnya, dan bagaimana akhlaknya. Ini secara umum. Itu sunnah. Jadi akidah harus seperti yang dibawa oleh Rasulullah. Tauhid.
Syariah harus seperti syariah yang dibawa oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ikuti. Kemudian akhlak, moralitas juga harus kita usahakan kita meneladani Rasulullah dalam hal ini, karena memang Rasulullah adalah sebaik-baik akhlak, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi mengikuti sunnah, mengikuti akidah Nabi, tauhid Rasulullah, mengikuti sunnah, mengikuti syariah yang dibawa oleh Rasulullah, dan mengikuti sunnah, mengikuti akhlak Rasulullah. Ini baru mengikuti sunnah, tidak parsial-parsial dari sunnah. Ini makna man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku. Mentaatiku, mentaati tata cara ibadahku, mentaati cara berkeluarga, berpenampilan, mentaati bersyariah, berekonomi seperti ekonomiku yang tidak mengandung ribawi, mengikuti cara berpolitikku, mengikuti budaya, kebiasaanku, mengikuti pola pendidikan seperti yang aku praktekkan, mengikuti segala aspek kehidupan, termasuk mengikuti sosial seperti sosial yang pernah aku praktekkan, segala aspek. Itu artinya mengikutiku, karena Nabi tidak membawa sekeping dari risalah Allah Subhanahu wa taala. Syamil wa mutakamil. Islam itu adalah agama yang sudah komplit, yang sudah sangat lengkap, yang sudah menyeluruh. Semua aspek dalam kehidupan kita ini adalah sunnah yang kita harus ikuti dari Rasulullah, yang harus kita amalkan. Maka tidak aneh hari ini orang yang ngaku-ngaku mengikuti sunnah Rasulullah, ketika kita cek orang ini ternyata hanya baru mengamalkan sedikit dari sunnah, dia sudah begitu percaya diri mengatakan dirinya adalah orang sunnah dan sudah membid'ahkan ataupun membid'ah-bid'ahkan orang lain dengan gampang, dengan serampang. Ya, ini hati-hati. Ya, kita memang sunnah, cara sholat kita yang sunnah. Ekonomi kita, ekonomi bid'ah. Bagaimana maksudnya? Ya, ekonomi yang kontradiktif dengan Quran dan sunnah. Kita masih hari ini nekat-nekatan mempraktekkan transaksi ribawi. Apakah itu sunnah? Itu kan? Pakaian kita oke. Konsisten kita mengamalkan sunnah Rasulullah dengan menutupi aurat. Namun pikiran kita sekuler. Pikiran kita liberal. Berarti kita tidak sunnah dalam pikiran kita. Ini perlu kita sampaikan kaum muslimin, karena banyak hari ini bermunculan di tengah-tengah kehidupan kita kaum muslimin yang mereka itu begitu sangat percaya dirinya, mengatakan diri atau kelompoknya itu adalah pengikut sunnah, dan begitu juga berani-beraninya mereka juga nantinya ketika bukan dari golongan mereka akan mengatakan mereka adalah ahlul bid'ah, padahal mereka pun belum tentu mengamalkan sunnah seutuhnya. Orang yang mengklaim, orang yang membuat pengumuman seperti ini, itu bagaikan orang yang mengatakan saya sudah buka apotek. Saya sudah buka apotek. Kalau ingin beli obat ke apotek kami saja. Pas kita datangi ke apoteknya karena kita perlu untuk membeli obat tertentu, karena ada orang yang sakit di rumah kita misalnya. Pas kita datangi apoteknya rupanya cuma jual obat bodrek saja misalnya. Yang dia jual cuma obat bodrek. Sah nggak kita katakan ini apotek? Sah nggak kira-kira kaum muslimin? Nggak sah. Itu cocoknya kita kasih nama kios atau apalah mungkin namanya. Namun maaf Pak, maaf Bu, kalau itu dikatakan apotek, ya itu harus tahu rasa malu lah sedikit. Apotek, tulisannya apotek, isinya cuma obat bodrek doang, ya berarti ini bukan apotek. Karena yang dikatakan apotek adalah tempat yang di situ dijual bermacam jenis obat-obatan. Segala kebutuhan orang, dari orang-orang yang sakit, kalau kita datangi ke tempat itu ada kebutuhan itu. Mau sakit kepala ada obatnya, sakit perut ada obatnya, sakit emah, lambung,
ada obatnya. Gatal-gatal ada obatnya. Sakit luar, sakit dalam ada obatnya. Itu baru apotek namanya. Maka belum sah kita bilang kita sudah buka apotek kalau cuma kita jual cuma 1-2 jenis obat saja. Begitulah orang juga umpama bagi orang yang mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah, kami adalah orang sunnah, kami adalah pengikut Muhammad. Namun pas kita cek, dia cuma mengikuti Nabi Muhammad pada bab-bab tertentu saja. Tata cara sholat Nabi saja yang seperti sunnah, berpakaian saja yang seperti sunnah. Yang lain itu dia masih mempraktekkan di luar sunnah. Ini bukan orang sunnah. Ini belum orang sunnah. Dari itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, risalah Rasulullah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala itulah risalah Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an sudah kita ketahui bersama sebagai kitab suci kita, mencakup segala aspek kehidupan. Maka kalau kita benar-benar telah menjadi umat Muhammad, kita harus konsisten mengikuti semampu kita apapun yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek yang beliau bawa. Itu baru kita dikatakan adalah kita pengikut sunnah. Baru kita katakan kita adalah sunni. Ya ini. Makanya sebalik dari itu, orang yang tidak mentaati Rasulullah, wa man asani, kembali ke hadis, barang siapa yang bermaksiat kepadaku. Apa arti bermaksiat kepadaku? Makna bermaksiat kepadaku adalah yang mana mereka itu berpikiran, memahami urusan agama, mengamalkan sesuatu kemudian dari urusan agama tidak seperti yang aku pahami dan yang seperti aku amalkan. Bertolak belakang dari apa yang aku bawa, itu artinya bermaksiat. Ketika aku perintah malah dia tinggalkan, ketika aku larang malah dia lakukan, itu namanya maksiat. Jadi gak perlu panjang-panjang kita mendefinisikan makna maksiat, gak perlu ada penjabaran luas. Cukup dengan makna maksiat adalah mengamalkan larangan, meninggalkan perintah, itulah maksiat. Kami ulangi, maksiat adalah meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya, melakukan, mengamalkan apa saja yang Allah dan Rasulullah larang. Itulah maksiat. Mengamalkan sebalik yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Sedangkan takwa, sedangkan ketaatan, apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan, kita ikuti dengan senang hati, dengan sepenuh hati. Ketika Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, kita tinggalkan dengan sepenuh hati pula. Itu baru namanya ketaatan. Sedangkan taat lawannya maksiat. Maksiat adalah sekali lagi sebalik dari ketaatan. Maksiat adalah meninggalkan apa yang Allah dan Rasulullah perintah dan melakukan, mengamalkan sesuatu dari apa yang Allah dan Rasulullah larang. Itu maksiat. Dan orang yang bermaksiat kepada Rasulullah, apa bermaksiat kepada Rasulullah? Yang mana mereka tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Itu adalah maksiat. Tidak berakidah seperti akidah yang Rasulullah bawa. Tidak bersyariah seperti syariah yang Rasulullah bawa. Tidak berakhlak seperti akhlak yang telah dipraktekkan, dimunculkan, diamalkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah maksiat. Ini hati-hati. Dan orang yang bermaksiat kepada Rasulullah, mereka berarti orang yang enggan masuk surga. Jadi jangan kita mengatakan aku ingin surga, tapi kita masih enggan mengamalkan sunnah. Bahkan tidak hanya sekedar enggan kaum muslimin. Ini sangat berbahaya. Apa itu? Tidak hanya sekedar enggan mengikuti sunnah, bahkan dia membenci dari apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Ini adalah musibah. Dan ini hari ini yang lagi ditampilkan secara terang-terangan oleh umat Muhammad, yang mereka yang ngaku-ngaku pengikut Muhammad, yang mereka mengaku bahwa umat muslim, namun mereka masih sangat enggan dan bahkan membenci syariah ataupun syariah yang disampaikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah, yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami ulangi, orang yang seperti ini berarti orang yang enggan masuk surga.
Nah, ketika kita ingin memberi semacam ajakan kepada kaum muslimin, di mana ajakan ini berisi ajakan untuk supaya kaum muslimin sama-sama mengindahkan penegakan syariat Islam. Kita ajak kaum muslimin untuk menerapkan aturan Allah di muka bumi ini. Nah, ada misalnya dari kaum muslimin yang menentangnya, yang tidak senang dengan penegakan syariat Islam. Pada hakikatnya orang ini adalah orang yang tidak senang masuk surga. Ketika kita mengajak kaum muslimin, ayo sama-sama kita konsisten, sama-sama kita mengikuti, berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Namun ada orang bahkan enggan mengikutinya dan bahkan membenci orang yang ngajak kepada orang yang mengajak kepada sunnah. Dia menghardik, dia mengusir orang-orang yang telah tampil di tengah-tengah umat mengajak umat manusia kepada sunnah Rasul. Orang yang seperti ini pada hakikatnya adalah mereka-mereka yang masih enggan masuk surga. Toh yang kita ajak adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Mengajak umat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sama saja kita lagi mengajak umat manusia menuju surga. Namun itu malah yang dibenci. Itu yang malah ditantang. Orang yang seperti ini adalah orang yang enggan masuk surga kaum muslimin. Ini makna orang yang aba, yang enggan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka sungguh dia telah dikatakan mentaati Allah. Kalau kita mentaati Allah, kita harus mentaati Rasulullah. Kalau ada yang memisah antara keduanya, dia pisah. Dia taat Rasulullah saja, namun tidak taat Allah, dia belum taat. Atau cuma dia taat Allah tapi tidak mau taat kepada Rasulullah, dia belum taat. Gak boleh dipisahkan Allah dan Rasulullah. Dan kalau ada orang yang memisahkan keduanya, dia cuma mengikuti Allah tanpa mau mengikuti Rasulullah dengan bermacam-macam alasan. Dalam konsep pemikiran kita kaum muslim ataupun Islam, ya itu sudah masuk ke kategori murtad. Dia sudah keluar dari Islam. Karena itu bahagian daripada rukun iman. Apa rukun iman? Kita harus percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Rasulullah. Bagaimana kita pisahkan? Murtad kaum muslimin, dan ini sudah bermunculan. Mereka-mereka itu yang katanya ikut Allah saja, tidak mengikuti Rasulullah. Nggak mungkin kaum muslimin. Dan mereka sudah tidak lagi dikatakan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah dalam hadis tersebut menyampaikan bahwa umat Muhammad itu pasti masuk surga, kecuali yang enggan-enggan saja. Siapa yang enggan masuk surga? Mereka adalah orang yang bermaksiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kami bahas pada kesempatan kali ini dalam kajian rutinitas hadis kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak manfaat dari apa yang kami sampaikan. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.